alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadini wa bil hadathil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna wa sallallahu alaihi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Ruben artis saja udah masuk Islam, ya tidak masalah. Dia tidak pernah mempermasalahkan orang masuk agama kamu, Ahmad. Enggak. Malah saya bangga. Kenapa bangga? Ada orang Kristen masuk agama kamu. Karena tergenapi apa kata Alkitab. Tapi selama saya menjadi orang Kristen, kalau saya melihat tidak pernah ada orang Kristen yang masuk agama kamu, itu tanda tanya bagi saya. Ya, Alkitab itu tanda tanya. Saya koreksi Alkitab. Kok tertulis dalam Alkitab akhir zaman nanti banyak orang Kristen yang murtad? Ternyata kok tidak ada yang murtad. Akhirnya hari-hari ini saya melihat banyak memang orang Kristen yang murtad dari agama Islam. Banyak sekali. Ya, orang Kristen yang murtad dari agama Islam banyak. Karena perempuan, karena teteh, karena om-om, ya. Banyak sekali. Tidak bisa dipungkiri itu. Makanya saya bangga selaku petobat baru dalam kekristenan, selaku murtadin dalam kekristenan. Bangga sekali saya. Oh, Kak Ahmad. Ahmad. Saudara. Saudaraku, di mana? Betul, saudaraku. Lagi di mana dirimu? Hah? Lagi di? Ya sama-sama jalan kita. Oke, aku jalan lagi lah. Enggak, lagi di mana dirimu? Hah? Jalan di Kacang Sihobu. Oh iya, haleluya. Luar biasa. Masih di tempat mama? Iya. Ya, masih tempat mama lah. Oke. Jadi saya tadi terpesona, saudaraku, dengan ada komen Ruben Onsu katanya sudah mukallaf. Ya tidak apa-apa. Katanya Ruben Onsu sudah mukallaf. Ya tidak masalah. Karena begini ya, Ruben Onsu bukanlah orang yang berpengaruh bagi kekristenan. Jadi mualafnya Ruben Onsu juga tidak berpengaruh besar buat orang yang murtad. Kan gitu ya. Karena apa? Ya, dia pun waktu jadi Kristen saya lihat lebih sering membela yang sebelah dia. Kan gitu. Ya. Jadi orang yang tinggalkan Yesus itu dia dari yang pasti selamat jadi mudah-mudahan. Ya. Nah, orang yang tinggalkan Yesus dari dia yang bangga beribadah dengan bahasa ibunya, dia akan berbahasa asing. Nah, ketiga, orang yang tinggalkan Yesus yang seharusnya dia langsung ke sorga, maka dia akan mengalami siksaan di dalam kubur dan melewati rambut di belah 7. Orang yang tinggalkan Yesus, maka dia akan beribadah dengan bahasa yang tidak dia pahami, tidak tahu artinya. Selanjutnya yang keenam, orang yang tinggalkan Yesus, dia akan beribadah dengan cara menghafal. Tetapi waktu dia bersama Yesus, di dalam Yesus, dia akan menjadi pelaku firman, bukan penghafal. Simple. Saudara mau pilih lewat jalan atau lewat rambut? Kalau lewat rambut ya silakan.
Saudara mau pilih mudah-mudahan atau mau pilih yang pasti? Kalau kami orang Kristen, lewat jalan, kata Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi orang Kristen lewat jalan. Kalau saudara mau pilih lewat rambut terus dibela 7 lagi, itu resiko saudara. Habis itu nanti saudara akan mengalami siksa kubur. Selanjutnya yang ke-8. Orang yang bersama Yesus, maka dia di sorganya akan penuh kemuliaan, penuh dengan kebaikan, kesucian. Maka kalau dia tinggalkan Yesus, maka di sana dia akan dilayani oleh bidadari-bidadari siang malam, dan kamar-kamar akan disiapkan siang malam terus melayani para bidadari. Repot nggak? Repot. Satu istri saja dilayani terus menerus, belum tentu kita mampu. Apalagi sampai 70 sekian. Nah itu. Bisa keropos lutut. Siang malam. Nah Bapak. itu maksud saya. Begitu saudaraku. Jadi simple cara berpikirnya kalau saya ya. Kalau saya pilih jalan saudaraku. Saya sering nyanyi begini. Bano ufili uo Yesu tebai ure. Nah, itu bagi saya itu, saudaraku. Ah, Ya kan? ya. Mengikut Yesus itu keputusan kita, bukan karena perempuan kita ikut Yesus, tapi karena memang di dalam Yesus ada keselamatan. Tapi hari-hari ini kita melihat orang Kristen meninggalkan Yesus karena perempuan. Ya. Habis itu Betul. mereka bangga. Bangga. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya melihat begini. Apa yang mereka tuduhkan itu semua kembali kepada mereka pribadi. Yang pertama, mereka menuduhkan jangan membawa-bawa agama kepada orang yang sudah punya agama. Ya. Iya. Ini mereka ingkari, Bapak Ibu. Ini mereka ingkari. Jangan membawa-bawa agama kepada orang yang sudah punya agama. Jangan mengajak-ngajak orang yang beragama untuk masuk agama lain. Ya. Ya. Tapi itu semua mereka ingkari. Apa aturan-aturan yang mereka buat sendiri dan mereka langgar sendiri. Aturan mereka buat sendiri, aturan itu mereka langgar sendiri. Betul. Lalu kita lihat, ya, tuduhan yang kedua. Mereka menuduhkan kita, khususnya kami berdua, para murtadin, Ya. kami meninggalkan agama Islam dikarenakan perempuan, ya, dikarenakan Betul. harta. Tapi kita lihat hari-hari ini, mereka orang-orang yang meninggalkan Yesus itu untuk popularitas. Begitu mereka meninggalkan Yesus, langsung disanjung tinggikan, langsung mereka diagungkan, langsung heboh, langsung geger, langsung mereka viralkan, dan katanya, Masya Allah, Subhanallah, Allah sudah memanggil mereka, mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi ketika ada orang Islam yang meninggalkan Islam alias murtad, pancung, halal darah, itu karena perempuan, itu karena laki-laki, itu karena harta, itu karena popularitas. Bagaimana mungkin kita mendapatkan popularitas di Indonesia? Tiap hari kita dihina, tiap hari kita diolok-olok, tiap hari kita dicaci maki, tiap hari kita diancam. Sangat tidak enak murtadin ini. Ya, apalagi misalnya seorang artis. Seorang artis di mana dia murtad, ya, dia langsung hilang jobnya, kehilangan job. Itu artis. Seorang artis yang sudah murtad dari agama Islam, job keartisannya langsung hilang. Turun. Ya. Turun. Nah, bahkan tidak ada panggilan ke sana ke sini. Seperti Kak Asmiranda. Ya. Tapi luar biasa Kak Asmiranda, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanya satu, Yesus. Betul. Saya tambahkan, Tuhan pun boleh banyak. Tapi di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia, yaitu nama Yesus Kristus. Jadi Amen. saudaraku,
orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Itu orang-orang yang seperti yang disampaikan oleh saudara saya Bang JDP. Jadi tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada kami para murtadin itu mereka alami sendiri. Terjadi pada diri mereka. Dan mereka dengan bangga mengatakan, lihat tuh Ruben Onsu orang yang pinter, kaya, ganteng, masuk Islam. Ya, karena dia begini-begini makanya dia masuk. Ya kan? Tetapi tidak ada urusannya juga dengan kami. Tidak ada pengaruh apa-apa. Ya. Betul, demi tenda biru itu. Benar. Dan tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kekristenan. Kecuali Romo Daniel misalnya ya. Suatu hari Romo Daniel meninggalkan Yesus. Ya. Mungkin ada dampak bagi kekristenan. Ada dampak mungkin bagi para jemaatnya. Ada dampak mungkin bagi kami yang mengagumi dan yang sering belajar pada Romo Daniel. Ya. Tetapi kalau Ruben Onsu, Ruben Onsu, Dr. Richard Lee, Babon Santoso, ya, apa dampaknya bagi orang Kristen? Masa mereka dalam Kristen, dalam Katolik pun mereka sering membantu Islam, mereka sering kolaborasi ke sana segala macam, ya. Betul. Tapi apa yang paling penting kata Alkitab apa? Karena engkau sudah beribadah kepada ilah lain, kepada ilah bangsa-bangsa, maka aku tidak akan menyelamatkan engkau lagi. Nah, ini kata Alkitab. Ya. Betul. Ini kata Alkitab. Karena engkau sekarang sudah meninggalkan aku, engkau sekarang sudah beribadah kepada ilah bangsa-bangsa, kepada ilah akhir zaman, maka aku tidak akan menyelamatkan engkau lagi. Ini ngeri nih kawan-kawan. Ngeri. Merinding kita. Ya. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Demi apapun. Tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Selanjutnya saudaraku saya tambahin lagi. Orang yang tinggalkan Yesus, maka dia akan mati-matian membela agamanya. Sebelum dia tinggalkan Yesus, dia dibela Tuhan. Sekarang Anda pilih mana? Dibela Tuhan atau membela Tuhan? Nah itu. Kedua, kalau Anda tinggalkan Yesus, maka Anda harus emosi, harus marah, harus naik darah. Bangga emosi, bangga marah, bangga menggeruduk, bangga memenjarakan orang untuk membela nabimu. Kalau Anda Kristen, saudara harus berkata, ketika Rasul Petrus dihina, Rasul Paulus diolok-olok, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang perbuat. Makanya perbedaan itu sangat mencolok sekali. Nah itu. Saudaraku selanjutnya sedikit lagi. Ketika Anda berada dalam Yesus, saudara tidak perlu lagi repot-repot mendoakan nabimu, mendoakan keluarga nabimu supaya diselamatkan. Tak perlu lagi repot-repot. Saudara hanya mendoakan orang-orang yang hidup di dunia ini supaya diselamatkan. Ketika Anda tinggalkan Yesus, siang malam Anda harus doakan nabimu supaya diselamatkan beserta dengan keluarganya. Nah, itu saudaraku. Satu lagi, ya. Ketika seseorang berada di dalam Yesus, mati diselamatkan. Ya. Ketika seseorang meninggalkan Yesus, mati disembahyangkan. Wadidaw. Ya, pilih mana? Saudara berada di dalam Yesus, mati diselamatkan. Saudara meninggalkan Yesus, mati disembahyangkan. Silahkan pilih mana? Mau pilih disembahyangkan atau saudara mau pilih diselamatkan? Wadidaw. Pilihan semua ada di tangan saudara. Betul. Tidak ada pemaksaan. Saudara mau pilih agama manapun, saudara mau sembah Tuhan manapun, tetapi yang paling penting adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Betul. Ya. Mau sembah Tuhan manapun, mau masuk agama manapun, mau diselamatkan atau mau disembahyangkan, yang paling penting di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini
Kolong langit, Di bawah kolong langit ciptaan ini. Tuhan Yesus. Ya, ciptaan Tuhan Yesus, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di Betul. dalam nama Yesus Kristus. Oke, saudaraku. Salam Aki. Salam Aki. Aduh, saya nggak pakai Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku nggak pakai Aki ini, saudaraku. Oh, dua Aki. Ya, itu ya, Aduh. Bapak. Nah, itu teman-teman. Itu Iya. video singkat dari kami ya mengenai artis-artis yang mualaf. Betul. Diakui atau tidak diakui, seperti kata Babon Santoso. Babon Santoso pernah berkata begini. Kak Shirley, terima kasih Kak. Babon Santoso pernah berkata begini di sebuah podcast di depan Denny Sumargo. Apa kata Babon Santoso? Niat awalnya itu bukan mau mualaf. Ya, niat awalnya, program awalnya itu untuk masak-masak. Tiba-tiba ditodong. Akhirnya beliau mungkin merasa tidak enak atau bagaimana, akhirnya mualaf lah. Walaupun sekarang mungkin beliau sudah benar-benar mualaf, tetapi di hadapan Denny Sumargo, Babon Santoso pernah berkata, ya saya harus belajar dulu karena waktu saya masih berada di dalam kekristenan, saya harus berdoa. Tidak boleh saya tidak berdoa. Kalau saya tidak berdoa ketika tidur, seperti ada sesuatu yang kurang. Ya, Betul. nah, makanya sekarang saya harus banyak belajar dulu. Saya tidak paham. Ditambah lagi ada seorang Dr. Richard Lee berkata begini, bolehkah saya beribadah pakai bahasa Indonesia supaya saya lebih paham, supaya saya lebih mengerti? Ini teman-teman banyak sekali komentar di bawah. Ketika Dr. Richard Lee berkata begitu, oh tidak boleh, harus belajar. Makanya belajar katanya. Akhirnya Ustadz Felix Yao berkata, oh tidak masalah. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya tidak masalah Anda sholat pakai bahasa Indonesia. Setelah Felix Yao ngomong begitu, dia dihujat oleh banyak orang. Ya, Betul, betul. oleh banyak orang. Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu ya, Alkitab itu bukan bahasa asli karena sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan untuk satu bangsa. Ya. Kitab kita bukan kitab untuk satu bangsa. Kitab kita adalah kitab sempurna. Ya, ada bahasa Aceh, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, ada bahasa Prancis, ada bahasa Inggris, ada bahasa Eropa, ada bahasa Belanda. Semua bahasa di dunia ini ada. Makanya Alkitab adalah kitab yang paling sempurna karena sudah ada semua bahasa. Semua bahasa ada. Ya, semua bahasa ada. Nah, ini Bapak Ibu hal yang paling sulit dialami hari-hari ini oleh para mu'alaf. Bapak Ibu tahu? Yang pertama, para mu'alaf sulit membaca kitabnya. Para mu'alaf, ya. Yang pertama, para mu'alaf sangat sulit membaca kitabnya. Yang kedua, para mu'alaf sangat sulit beribadah kepada Tuhannya. Ini adalah kenyataan. Kami berdua, saudaraku, puji Tuhan, banyak mu'alaf di Pulau Mentawai kembali kepada Yesus. Alasan mereka kembali kepada Yesus ada dua, ada tiga. Yang pertama, mereka tidak paham apa-apa. Sudah bertahun-tahun mereka di mu'alaf, berada di dalam kemu'alafan, tidak bisa apa-apa, tidak paham apa-apa. Yang kedua, sulitnya mereka beribadah kepada Tuhannya. Iya. Karena tidak bisa bahasa Arab. Begitu ketemu dengan kita Bapak Ibu, kita ajari, kita ceritakan tentang keselamatan, kita ceritakan siapa itu Yesus Kristus. Ya. Akhirnya banyak mu'alaf di Pulau Mentawai kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak mu'alaf kembali kepada Tuhan Yesus. Kendala paling besar mereka apa? Bahasa. Ini diakui atau tidak diakui, bahasa adalah kendala paling besar bagi seorang mu'alaf. Makanya tidak ada satupun mu'alaf yang pintar membaca Al-Quran. Ya. Oh, kalau kita lihat, oh si A pintar, si B pintar, itu ayat-ayat hafalan semua. Ya, itu ayat-ayat hafalan semua Bapak Ibu sudah dihafalkan seperti Yahya Waloni. Yahya Waloni kelihatan pintar baca Al-Quran. Itu Bapak Ibu hafalannya Yahya Waloni. Kalau saudara ketemu Yahya Waloni, sodorkan Al-Quran, nggak bisa baca. Apalagi Kainama,
apalagi donditan. Bahkan ada satu hal lagi yang sangat miris adalah, dan yang sangat tidak bisa dilupakan oleh para mu'alaf. Satu lagi, apa itu Ustadz Effendi Usman dan Bang JDP? Lezatnya daging babi. Mu'alaf teman-teman tidak bisa melupakan betapa nikmatnya, betapa lezatnya daging babi. Mereka rela makan daging babi secara sembunyi-sembunyi. Rela. Ya, ini fakta, ini kenyataan. Di Mentawai itu banyak mu'alaf yang makan daging babi di Mentawai. Ya, ketika mereka dilarang makan daging babi, mereka minta, pinter mu'alaf Mentawai, saya harus akui pinter, saudaraku ya. Ketika para ustadz pemuka agama di Mentawai melarang orang Mentawai makan daging babi, apa kata orang mu'alaf Mentawai? Ya, kalau Bapak tidak boleh kami makan daging babi, Bapak sediakan daging sapi kepada kami, Bapak sediakan daging kerbau kepada kami, Bapak sediakan daging yang halal bagi kami. Kalau hari ini Bapak tidak membolehkan kami makan daging babi, coba Bapak sediakan daging lain bagi kami, supaya daging babi yang ada di depan kami buang. Kami tidak makan daging babi ini, tapi Bapak harus bisa menyediakan daging sapi, menyediakan daging lembu, menyediakan daging kambing dan daging kerbau kepada kami untuk kami makan dan santap. Ustadz nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Akhirnya banyak mu'alaf di Mentawai makan daging babi. Saudara saya pernah berkata ketika kami sharing sama para mu'alaf, yang saya heran, ini kata saudara saya ini, nanti dia ceritakan sendiri. Yang saya heran, kalian bisa meninggalkan Yesus, tetapi kalian tidak bisa meninggalkan lezatnya daging babi. Bagaimana ceritanya saudaraku? Silakan. Iya, saya sampaikan nasihat ya. Kenapa kalian bisa meninggalkan Yesus, tetapi tidak bisa meninggalkan daging babi? Apa kata mereka? Kayak mana lah Pak? Enak Pak, enak katanya. Dijawab dengan ketawa. Ya enak-enak, kalian bisa melupakan keenakan, kebaikan dari Tuhan Yesus, tetapi keenakan daging babi tak bisa kita lupakan. Kayak mana Pak, udah saya coba makan daging kambing Pak, naik kolesterol katanya. Kalau makan daging babi tak naik kolesterol Pak, jadi cerdas saya katanya. Aduh. Aduh. Ini fakta Bapak Ibu ya. Nah jadi teman-teman, saudaraku semuanya, bulan depan ya, pertengahan lewat pertengahan lah, kami mulai pelayanan lagi ke pedalaman. Mulai dari Palembang, Bandar Lampung, dan ke Lampung. Nah Bapak Ibu dukung dalam doa, Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat, supaya pelayanan yang akan kami lakukan bulan depan, 3 ya, Lampung, Bandar Lampung, Palembang, Jambi. Ya. Itu ke pedalaman, supaya pelayanan kita berbuah hasil, berbuah manis, banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nah, ini cerita kami di Pulau Mentawai, ya. Ini cerita di Pulau Mentawai. Betul. Jadi begitu saudaraku ya. Jadi ada orang berkata kepada saya, ngapain jadi Kristen? Ibadahnya banyak bahasanya, katanya begitu. Saya jawab ya, pernah. Saya bilang justru itu bagus. Karena kalau kita hanya beribadah satu bahasa saja, dukun-dukun juga melakukan hal yang sama. Kan gitu ya. Mantra juga begitu. Ketika Anda menuntut ilmu dalam ilmu, umpamanya ilmu pudu lah, ilmu pudu saudara tuntut, itu kan berasal dari Afrika. Ketika saudara membacakan mantra itu, pasti itu berbahasa Afrika, berbahasa di mana ilmu pudu itu berasal, di situ. Dan saudara pun harus menghadap ke sana. Tidak bisa saudara terjemahkan mantra, nggak bisa. Aku terjemahkanlah mantra ini dalam bahasa Batak supaya aku paham. Tak bisa. Jadi kalau kita hanya beribadah satu
bahasa ya mantra-mantra juga melakukan hal yang sama. Jadi apa yang harus kita banggakan? Nah, begitu saudara yang terkasih. Jadi doakan ya, dukung pelayanan kita bersama hambanya Effendi Usman. Saya sudah hubungi kemarin saudaraku yang ada di Lampung, katanya siap, kami siap menanti. Nah itu saudaraku ya. Jadi beberapa orang juga nanti akan dilayani di sana. Sudah banyak sekali yang haus saudaraku. Ada yang saya kagetkan ya dalam penginjilan ini. Saya kemarin ketemu bapak-bapak. Dia bilang begini, Pak katanya, saya malu sekali nonton YouTube ini sekarang. Kenapa bapak malu nonton YouTube? Ini muslim, dia muslim. Kenapa? Saya asal buka YouTube, gereja digeruduk, orang Kristen dilarang ibadah, ada orang teriak Allahu Akbar, tutup gereja. Dia bilang begini ya, saya Pak, kalau untuk murtad tidak mungkin, saya sudah tua, tidak mungkin. Tapi anak-anak saya bilang, kalau kalian nanti menikah, cari pasangan kalian yang Kristen, supaya kalian pindah agama. Sudah jenuh bapak di agama ini. Malu, setiap buka YouTube malu. Ada kelakuan-kelakuan dari agama bapak. Kadang-kadang di-share di grup WA katanya. Malu, mau menjawab nggak bisa, satu akidah. Apa itu? Apalagi yang zaman-zaman Ahok itu. Malu. Jadi anaknya saudaraku, dibilang gini. Silahkan kalian cari pasangan kalian yang Kristen, jangan cari yang Islam. Supaya apa? Supaya kalian murtad. Kalau bapak nggak mungkin lagi. Mama nggak mungkin lagi murtad. Masuk Kristen, udah malu, sudah ada komunitas-komunitasnya. Tapi kalau kalian masih muda, silahkan kalian murtad. Sebegitunya saudaraku, sekarang orang haus dan rindunya akan kebenaran dan kedamaian itu. Haus akan kedamaian. Dia bilang begini, saya Pak, katanya, melihat kayak kami, kan dia tinggal di daerah mayoritas Kristen. Ini mayoritas Kristen saudaraku ya. Tadi malam takbiran. Nah, dia bilang begini, tadi malam kita takbiran Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilah. Keliling saudaraku. Daerah Kristen. Tak ada digeruduk, tak ada dipersekusi, dan tidak ada dibilang mana izin takbiran, mana izin azan. Tak ada. Tetapi beberapa yang Kristen sering kami lihat di YouTube, malu. Saya sejak itu tidak mau nonton YouTube lagi. Malu Pak katanya. Kenapa? Masa ada orang mana izin ibadah, mana izin berdoa, mana izin baca doa rosario. Rupanya dia tahu saudaraku. Dia lihat itu, katanya berseliweran DP. Malu dia. Pak katanya, seandainya katanya, saya katanya nggak berani sekarang untuk murtad, saya murtad sekarang Pak. Tapi biarlah anak-anak saya dulu katanya. Diizinkan saudara. Dan kemarin ada juga tukang kusuk saudara ya. Tukang kusuk, mama saya tahu. Kusuk dia datang, kita panggil saudaraku. Tapi bukan yang tukang kusuk kita itu, bukan. Saya kaget, orang Aceh saudaraku. Orang Aceh percaya Yesus. Tanya mama saya, kaget saudaraku. Dan tidak viral, dia jadi tukang kusuk percaya Yesus. Dia bilang begini, Pak, kenapa saya percaya Yesus? Saya sudah melihat Pak, rupanya dia orang yang berada melihat membakar gereja di Sigli. Siglinya itu? Singkil ya. Nah, dia lihat itu, malu, murtad. Pindah ke Garuga sana. Jadi Kristen. Ajaib saudaraku. Iya. Jadi saya melihat saudara yang terkasih ya. Sekarang ini bagaimana hal-hal yang kita pikir ya. Kalau kita melihat contoh ya. Gereja digeruduk, kita dipersekusi, orang Kristen dimurtadkan. Rasanya jiwa kita meronta-ronta, nggak terima kan? Oh pingin balas gitu ya. Tetapi ketika kita mengasihi, benarlah firman Tuhan, kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Tuhan sendiri yang melakukan lawatan, menginjili mereka. Jadi kasih itu mengubah semuanya saudaraku. Mengubah semuanya. Ya, ada dulu video dirimu share kan di YouTube kan, seorang bapak-bapak di debat dibilang gini, kenapa kita ini orang Islam ini hanya mau bertanya terus. Tadi Pak Pendeta udah menjawab, ini bertanya, ditanya nggak mau katanya kan. Saya malu sebagai Islam ini katanya. Ya, masa itu kita ditanya ini? Itu di Jawa Timur kejadiannya saudaraku. Ah, itu.
Jadi hal-hal simpel begitu ternyata dahsyat saudaraku. Luar biasa, diperhatikan juga rupanya. Diperhatikan meskipun kita tidak membabi buta seperti Juma yang lain-lainnya menghujati, enggak begitu. Dilihat buah kita saudaraku. Ternyata mereka diam-diam. Saya merinding waktu dia bilang, saya melihat Pak gereja dibakari di Singkil itu. Saya malu katanya. Saya malu, apakah ajaran agama membakari rumah orang? Berteriak, bersemangat katanya di situ. Saya ngeri Pak. Semangat orang, wah, semangat gitu ya. Untuk membakar rumah ibadah agama lain. Malu dia. Merantau dia ke Sumatera Utara. Ketemu cewek Kristen, dia bilang, semoga cewek ini mau sama aku akan pindah agama. Masuk Kristen. Nanti kita ke Geroga saudaraku. Saya pertemukan dengan dirimu. Siap saudaraku. Nanti ke tempat mamak kita, nanti saya ketemukan dia dengan saya supaya kita bisa sharing banyak hal ya dengan beliau. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Tuhan itu luar biasa. Saya sering katakan begini, seandainya Yesus tidak hadir di tengah-tengah kita umat manusia, mungkin tidak ada bedanya iman kita dengan iman-iman yang lain. Kita pasti ingin membalas ketika kita dijahati, ya. Ketika kita dijahati, kita dicurangi, kita dihina, kita diolok-olok, pasti kita ingin membalas, saudaraku. Tubuh jasmani kita meronta-ronta, ingin membalas. Tetapi karena kasih Yesus, kasih Tuhan yang begitu nyata, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga kasih itu mengubah perilaku kita dari yang jahat menjadi baik. Kasih Tuhan bisa mengubah segalanya Bapak Ibu. Saya dulu orang yang bukan orang baik, ya, bukan orang yang baik. Tutur kata saya bukan tutur kata orang yang baik. Tetapi kasih Tuhan mengubah saya. Kasih Tuhan mengubah hati saya. Kasih Tuhan mengubah perilaku saya. Kasih Tuhan mengubah pola pikir saya. Kasih Tuhan mengubah tingkah laku saya dan kehidupan saya Bapak Ibu. Makanya kepada saudara semuanya, pesan kami, jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun. Ketika saudara meninggalkan Yesus, saudara harus ingat, aku ingin diselamatkan, aku tidak mau disembahyangkan. Ketika saudara mati, saudara harus ingat, aku kalau meninggalkan Yesus, aku disembahyangkan. Tapi kalau aku tidak meninggalkan Yesus, aku diselamatkan. Saudara mau diselamatkan atau saudara mau disembahyangkan? Ya, semua ada di tangan saudara. Keputusan semuanya ada di tangan saudara. Kita yang memutuskan. Makanya ada pujian yang berkata begini. Bano ufili Yesu. Bano ufili Yesu. Bano ufili Yesu. Tebai ure. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, bahasa Aceh, long ikut Yesus keputusan long ikut Yesus keputusan long ikut Yesus keputusan han long ingkar bapih long sidro long ikut Yesus bapih long sidro long ikut Yesus bapih long sidro long ikut Yesus han long ingkar haleluya. Walau sendiri kita tetap ikut Yesus. Ingat Bapak Ibu, Alkitab sudah mencatat semuanya. Apa yang kita lihat hari-hari ini di media sosial semuanya tergenapi. Ya, semua tergenapi. Orang-orang yang dulunya tidak mengenal Kristus, mereka yang dulunya menghina, mereka yang dulunya menolak, hari ini mereka datang kepada Yesus. Mereka mengaku dengan mulut bibir lidah mereka bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga sebaliknya. Mereka yang dulunya Kristen, sejak lahir sudah Kristen percaya kepada Yesus, pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus.
Dan itu Bapak Ibu semua sudah dinubuatkan, sudah tertulis dan Alkitab mencatat dengan baik. Ya, Alkitab mencatat. Jadi kita harus bangga dengan Alkitab kita. Alkitab kita adalah kitab yang paling sempurna. Karena ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang, ada bahasa Nias, ada bahasa Mentawai, ada bahasa Batak, ada bahasa Amerika, ada bahasa Eropa, ada bahasa-bahasa manapun di dunia ini. Kitab kita bukan kitab yang satu bahasa. Ya, yang sulit kita pahami. Kalau kita orang Mentawai yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Aramaik misalnya, tidak bisa bahasa Yunani misalnya, kita tidak bisa bahasa apalagi Ibrani misalnya. Bayangkan betapa sulit memahami Alkitab, ya. Saudara orang Nias yang tidak bisa bahasa Perancis misalnya. Kalau Alkitab kita hanya satu bahasa, kita orang Nias yang tidak bisa bahasa Perancis, bagaimana cara kita membaca Alkitab? Bagaimana cara kita memahami Tuhan? Ini fakta sejarah saudaraku dan ini fakta real. Alkitab adalah kitab yang paling sempurna. Haleluya. Luar biasa, saudara. Gak dengar suaraku, mikmu. Bukan saudaraku, mikmu mati. Bukan lu mikrofonnya. Mikrofonmu dibuka saudaraku. Halo? Ya. Dengar saudaraku? Dengar. Ya. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh hambanya ya. Sahabat saya, saudara saya Pendi Usman, mengikut Yesus keputusan leng. Nah, serahkan. Saudara dikasih kehendak bebas, pilih kebenaran. Seperti yang sering disampaikan oleh hambanya, kata Yesus, akulah jalan kebenaran. Saudara mau pilih jalan atau mau pilih rambut? Nah gitu, ke sorga itu mau pilih jalan, lewat jalan, atau mau pilih lewat rambut dibelah 7. Silakan pilih. Kalau saya lebih bagus pilih jalan saudaraku. Iya, pilih jalan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya memilih yang pasti. Saya nggak mau yang mudah-mudahan. Mudahan-mudahan saja, saudara yang terkasih, keselamatan tak bisa dimudah-mudahkan. Mudah-mudahan selamat. Kalau saudara mendaftar kerja nih, daftar kerja di sebuah perusahaan, bikin VT, lalu besok dari perusahaan tersebut mengirim saudara surat, dikatakan begini, halo Pak Budi, selamat siang. Mudah-mudahan hari ini Anda diterima kerja. Ketika saudara baca surat tersebut, pasti saudara berpikir begini, saya diterima apa enggak nih? Kok mudah-mudahan? Ya, mudah-mudahan Bapak diterima di perusahaan kami. Dan mudah-mudahan diterima sebagai cleaning service. Mudah-mudahan saudaraku. Tidak ada kepastian. Saya percaya saudara akan cari kerja lagi, melamar ke tempat lain. Kenapa? Di sebuah perusahaan tersebut mudah-mudahan. Demikian juga keselamatan. Kalau janji keselamatan itu mudah-mudahan, jangan saudara ikuti. Mohon maaf. Lebih baguslah pilih yang pasti. Amin. Pilih yang pasti. Itu saudara ya. Yesus Haleluya. berjanji pasti. Tak ada mudah-mudahan saudara ya. Nah begitu. Ini lagi di mana dirimu saudaraku? Kok masuk apa? Masuk kemana itu? Mau melihat Makan BPK. ciptaan Tuhan Yesus sebentar. Saya Makan mau melihat BPK. ciptaan Tuhan Yesus. Wow. Bentar saudaraku saya tunjukkan. Saya berpikir Bang JDP mau makan BPK. Kak Serli, terima kasih Kak Serli dan Bapak Ibu semua yang sudah memberkati. Terima kasih ya, sehat-sehat semuanya. Bukan makan Bentar, BPK saudaraku. Iya BPK. Hah? Mau makan BPK kan? Hah? Enggak.
Kirain mau makan BPK. Saya mau menunjukkan ciptaan Tuhan Yesus, saudaraku, sebentar ya. Siap. Ciptaan Tuhan Yesus. Inilah ciptaan Tuhan Yesus. Wih, luar biasa. Luar biasa, keren. Kak Seli, terima kasih. Keren sekali, saudaraku. Ya. Kami kesana lah nanti sama Cici Widya. Ini ciptaan Tuhan Yesus, saudaraku. Di mana itu? Kok kemarin kita nggak ke sana ya? Yang pasti ini bukan di Arab. Nggak ada di Arab di sini, saudaraku ya. Yang pasti di sini orang beribadah, memuji Siap, Cici Tuhan. Widya. Itu Cici Widya minta nyusul katanya. Oh, boleh, boleh. Wow, ciptaan Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan ini semua. Oh Tuhan, luar biasa. Kami bangga murtad. Kami bangga mengenal Yesus. Kami bangga murtad. Amin. Haleluya. Haleluya.